Ya, kita lanjut lagi bincang-bincang tentang musik ya. Nah, ini kalau musik itu ya, terutama musik panggung ya, performance. Nah, ini perlu dilatih. Jadi ya, adalah musik panggung itu atau konser itu adalah hal yang tersendiri lagi. Jadi sebagai vokalis atau pemain gitar ya, itu perlu pengalaman manggung. Jadi pengalaman pertama itu sebaiknya di sekolah-sekolah atau juga kalau berani ngamen ya, terus di kafe. Nah, itu karena berhadapan langsung dengan audisi atau pendengarnya ya. Dan kalau di kafe itu biasanya pendengarnya itu lebih kritis karena kalau di kafe itu biasanya pendengarnya juga ngerti musik gitu ya, atau memiliki pengalaman juga sebagai musisi, atau juga pendengar musik setia ya pada band-band tertentu, jadi mereka ngerti gitu. Nah itu pendengarnya juga nggak jauh-jauh, mungkin 10 meter saja gitu. Nah itu perlu dilatih waktu di bagaimana keadaan di panggung. Kadang-kadang gugup, makanya banyak yang salah lirik, lupa lirik, bahkan juga lupa chordnya, lupa gitu, salah. Itu pasti terjadi terhadap musisi-musisi ternama pun seperti gitu, karena kondisi fisik sudah menurun, terlalu banyak panggung, latihan juga overload gitu ya. Nah itu makanya ini perlu manajemen yang bagus gitu. Kembali kalau kita lihat di Amerika, itu musisi itu paling rendah income-nya itu 20 ribu dolar sebulan, pemain gitar, pemain bass, jadi home band gitu ya, itu sekitar 20 ribu US dollar sebulan. Nah itu kan waktunya juga fleksibel, sehingga mereka bisa sebagai guru musik atau juga sebagai home band di tempat lain part time gitu ya, atau di kafe-kafe gitu. Jadi mungkin totalnya sebulan bisa 50 ribu dolar gitu ya. Nah jadi musik ini suatu industri yang besar sekali gitu, jadi menjanjikan income yang tinggi gitu ya, menjadi suatu mata pencarian gitu. Dan itu bukan hanya di panggung saja, sebagai guru musik. Uh, Hampir semua pemain band atau vokalis ngetop di seluruh dunia sampai detik ini juga mereka masih kursus rupanya gitu, panggil gurunya ke rumah gitu. Tapi gurunya juga mantan musisi ternama gitu ya, gitaris ternama, dia ngajar juga gitu. Nah mengapa itu musisi belajar lagi? Karena dia mau mengetahui seperti genre yang baru atau juga teknik-teknik baru, dan sekalian latihan gitu loh. Nah itu 1 jamnya bisa 10 ribu dolar kalau manggil guru musik tapi mantan musisi yang pernah ngetop gitu. Nah itu bayarannya tinggi sekali gitu ya. Jadi mereka sendiri masih tetap kursus dengan private gitu. Siapa aja musisi ternama gitu, masih belajar lagi. Jemaah yang ingin mengetahui genre-genre yang baru atau juga ada penemuan-penemuan baru ya dari musisi lain gitu, tetap belajar tetap harus dilakukan, yang baru-baru, hal-hal baru. Itu juga dunia rekaman gitu, itu memiliki teknik-teknik sendiri juga gitu agar rekamannya bagus dan peralatannya canggih. Sama juga di panggung, peralatannya canggih-canggih karena harus mengikuti perkembangan-perkembangan yang baru gitu. Nah itu jadi di Amerika sendiri industri musik tuh bicara ratusan miliar itu, bukan receh-recehan gitu ya. Jadi suatu kesempatan kerja baru dan juga mendatangkan atau menjanjikan income yang tinggi gitu. Nah kalau kita ke Filipina begitu juga, hampir semua musisi-musisi yang di Filipina itu juga dia performance internasional, di hotel-hotel, di kafe, di semua hotel di dunia pasti ada dia deh. Gitu, karena uh, performance bagus banget. Jadi sambil ngobrol-ngobrol dalam bahasa Inggris tentunya ya, ngobrol-ngobrol terus sambil main musik gitu ya, cerita-cerita tentang asal usul lagu ini gimana gitu. Itu orang senang dengarnya gitu, nggak hanya bermain musik saja. Nah berikutnya, musik itu juga sebagai pelengkap ya di dalam sinetron, film, itu kan ada music direktornya ya. Nah apabila Anda menjadi pencipta lagu, lagunya dipakai dalam sebuah film atau sinetron, Anda berhak menerima fee juga gitu. Itu terkait dengan penciptaan lagu.
Nah, begitu pula komposer atau pencipta pencipta lagu, songwriter itu juga, waduh, duitnya banyak banget. Nah, itu harus dia lakukan riset dulu yang mendalam tentang lagu-lagu baru yang akan diciptakan gitu. Jadi makanya setahun sekali lagu itu muncul gitu ya. Nggak, lagu itu dibuat berdasarkan riset, nggak berdasarkan mimpi-mimpi lagi jalan-jalan di kereta, lagi lagi ke Bali lah tercipta di lagu ini, nggak seperti itu. Jadi ada riset dulu, oke apa enggak, dari liriknya, dari musiknya, terus juga ada timnya sendiri yang menilai. Nah, baru bisa dijual ke recording gitu ya, atau juga recording yang sudah memesan beberapa lagu sebelumnya gitu. Itu gunanya songwriter. Jadi industri musik itu besar sekali di Amerika, di Eropa, di Inggris terutama, dan juga di Asia itu Filipina yang dominasinya. Di Indonesia sendiri lihat aja deh, itu juga musisi-musisi yang ngetop itu kaya raya semua gitu ya. Jadi ada aspek performanceship di sini, dan juga teknik-teknik wawancara atau juga mengetahui alat-alat musik yang canggih-canggih itu penting, karena teknik wawancara itu terkait dengan komunikasi dengan para penggemarnya atau juga secara umum juga para pendengarnya gitu ya. Nah, itu perlu dilakukan gitu ya. Nah, itu kalau saat ini saya lihat band Noah dan juga Dewa itu dan Ungu itu tiga itu udah rajanya deh, mendominasi hampir 20 tahun terakhir dunia musik Indonesia gitu ya. Bahkan kalau kita lihat Dewa dan juga Dewa 19 ya, Noah, BCL itu sudah di Asia ASEAN gitu udah bagus lah performanya gitu ya. Gitu. Jadi musik ini industrinya besar dan menghasilkan uang banyak. Nah, sehingga perlu keseriusan, daya tahan tubuh, manajemennya harus bagus sekali gitu ya. Oke, gitu aja dulu.